Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Apa kabar semuanya jemaah? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah majlis yang insyaallah semua yang hadir disebut satu persatu namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya yang mulia. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah golongkan kita bersama orang-orang yang Allah beri nikmat minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan semoga dengan salawat salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pantaskan, Allah layakkan kita semua kelak di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian Allah muliakan, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang inna salama yujzi'u minas sarmi. Keutamaan mengucap salam atau memulai mengucap salam apabila pernah terjadi di antara dua orang, ada perselisihan, ada masalah, kemudian tidak bertegur sapa, maka ada keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang yang memulai untuk memperbaiki hubungan. Karena mungkin ada sesuatu yang menyebabkan retaknya hubungan seseorang sesama muslim. Apakah itu karena pekerjaan atau masalah keluarga atau hal-hal yang lain yang kemudian membuat renggang hubungan seorang muslim dengan muslim lainnya. Terjadi saling hajrun. Hajrun adalah tidak bertegur sapa. Dan ini sering terjadi. Tidak jauh-jauh Pak. Mungkin di lingkungan kita sendiri. Bahkan mungkin lebih dekat lagi di keluarga kita. Ya, alhamdulillah mungkin tidak terjadi nih di keluarga kita. Bukan kita, bukan istri kita, bukan anak-anak kita. Mungkin tetangga. Satu tangga dengan tangga yang lainnya tidak bertegur sapa. Dan kita hanya mengetahui si fulan dengan si fulan sudah beberapa hari tidak bertegur sapa. Mungkin kita tahu,
Dari mana kita tahu? Dia cerita mungkin. Mungkin tetangga depan rumah dengan tetangga yang lain. Dari mana kita tahu? Mungkin dia cerita. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bukan kita orang itu. Karena kita memahami, kita faham, kita mengerti bagaimana hukum-hukum, hak-hak sesama muslim dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi orang-orang yang memutus hubungan persaudaraan sesama muslim. Nah, kalau seandainya itu terjadi pada diri kita, maka moga-moga dengan hadis ini Allah lapangkan hati kita. Allah bukakan hati kita untuk menerima kebenaran dan berusaha mengambil kebenaran itu dan ingin mendapatkan keistimewaan-keistimewaan, kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, aku mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu li rajulin ay yahjura mu'minan fawqa thalathati ayyam. La yahillu, tidak halal. Artinya tidak boleh. Artinya haram. Lawanan halal apa Pak? Haram. La yahillu, tidak halal, berarti haram. Tidak diperbolehkan. Li rajulin, bagi seseorang, bagi orang mukmin, dalam riwayat yang lain, ya. Li mu'minin, bagi seorang mukmin. Ayyahjura mu'minan, dia tidak menegur saudaranya mukmin, atau dia mendiamkan. Dia mendiamkan sengaja. Fauqa thalathati ayyam, selama 3 hari. Ya. Selama 3 hari dia mendiamkan saudaranya. Fauqa thalathati, setelah 3 hari itu haram. Enggak boleh. Di atas 3 hari diharamkan. Tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang saling tidak bertegur sapa, saling mendiamkan, saling acuh tak acuh, karena mungkin ada masalah. Pokoknya saya enggak mau tegur dia. Nah, apabila lewat 3 hari, maka ini haram. Fa idza marrat thalathatu ayyam, dan Nabi mengatakan apabila lewat 3 hari, falyalqahu falyusallim alaihi, maka hendak salah satu di antara 2 hamba ini, 2 orang yang bertikai, yang tidak bertegur sapa, saling mendiamkan, hendaknya salah satu di antara keduanya menjumpai, menemui, sowan, menziarahi terhadap saudaranya yang satu lagi. Falyusallim alaihi, kemudian dia mengucap salam terhadap saudaranya itu. Fa in radda alaihi salama faqad ishtaraka fil ajri. Kalau keduanya kemudian saling salam dan menjawab salam, ishtaraka fil ajri, maka keduanya mendapatkan pahala yang sama. Wa illam yarudda alaihi, kalau
yang diucap salam kepadanya tidak menjawab salam saudaranya, faqad bari'al musallimu minal hijrati, maka yang mengucap salam terbebas dari dosa, dari kesalahan, telah mendiamkan saudaranya. Saya bacakan dulu Pak hadisnya sampai selesai sehingga kita memiliki dan bisa melihat ya kandungan hadis ini. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan dan beliau menggunakan kalimat la yahillu, tidak halal. Bukan menggunakan kalimat la yajuzu, tidak boleh. Ya, jaza, yajuzu artinya boleh. Kalau kemudian disertai dengan huruf lam nafiyah, la berarti artinya tidak boleh. Kenapa Nabi tidak menggunakan kalimat la yajuzu, tidak boleh? Tapi menggunakan kalimat la yahillu, tidak halal. Namun kalau buka terjemahannya pasti kita temukan ya, sehingga mudah memahaminya, diterjemahkan tidak boleh. Nah, kalimat la yahillu, tidak halal, ini menunjukkan karamatul muslim, kemuliaan orang-orang beriman. Jadi Allah dan Rasulnya menjelaskan kemuliaan orang-orang beriman dan tidak boleh merusak, menodai kehormatan sesama muslim. Tak boleh. Begitu dijaganya oleh syariat ini kemuliaan kita orang-orang beriman dan kemuliaan saudara-saudara kita. Makanya kemudian Nabi menggunakan kata la yahillu, tidak halal. Seolah-olah ketika kita melanggar batasan itu, seolah-olah kita memakan barang yang haram. Padahal kita enggak memakannya, Pak. Ya. Tapi seolah-olah ini kita melanggar ini seolah-olah memakan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apabila orang lain merusak, menodai kehormatan sesama muslim, maka seolah-olah dia memakan bangkai saudaranya. Bahkan Al-Quran sendiri menyebutkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian tidak jijik? Apakah kalian suka? Apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian sama muslim? Tentu itu menjijikkan. Memakan bangkai itu maksudnya bukan, mohon maaf, bukan memakannya, tapi merusak kehormatan, kemuliaan, harga diri. Nah, termasuk nih ketika ada orang yang tidak mau bertegur sapa, apalagi sudah ditegur, Pak, berpapasan di gang yang sama. Kemudian saudaranya sudah mau mengucap salam atau menegur, dan dia apa, Pak? Melengos. Tahu melengos, Pak, ya? Ya, memalingkan wajah. Tidak mau memandang saudaranya. Jangankan menebar senyum, memandang saudaranya pun enggak mau. Atas dasar apa? Mungkin karena kebencian,
kebencian timbul karena ada perkara yang menyulut kebencian itu. Perkara yang menyulut kebencian itu siapa? Setan. Nah, kedua setan nanti ini. Setan yang pertama bercokol di hati orang yang tidak mau melihat, tidak mau menegur saudaranya. Setan juga yang bercokol nanti di wajah saudaranya yang berusaha mengucap salam itu, sehingga dia nggak mau melihat. Bagaimana nih setan itu menebar kebencian di dalam hati orang-orang beriman agar sedikit saja Pak masalah, kemudian dia picu masalah itu seolah-olah besar di hadapan manusia ini, dia goda, dia bisikkan, sehingga terjadi itu pertikaian, kebencian, tidak mau bertegur sapa. Selama 3 hari masih dimaafkan, ditoleransi. Lewat 3 hari, jangan. Kalau kita melanggar, Allah tidak turun keberkahannya. Jadi yang pertama, Nabi menggunakan kalimat la yahillu. Bentuk apa? Karamatul muslim, kemuliaan. Ayo kita saling memuliakan, saling menghormati, sebagaimana kita ingin dimuliakan, ingin dihormati. Ya tentu itu juga ada di dalam hati saudara-saudara kaum muslimin. Ya. Makanya kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sehingga kalian menyukai untuk saudara kalian apa yang kalian sukai untuk diri kalian sendiri. Jadi mengukur orang lain itu juga dengan apa yang kita senangi. Kalau sesuatu yang kita tidak senangi, berarti juga dia nggak senangi. Apa yang kita inginkan, pasti juga diinginkan oleh saudara kita itu. Kita kan nggak ingin, Pak, ditegur, kita menegur orang, kemudian orang nggak mau menjawab teguran kita, mengabaikan kita. Kita nggak mau seperti itu. Maka yang bersangkutan juga saudara kita sama. Diharamkan, tidak halal bagi seorang mukmin ayyah jura mu'minan. Dia tidak menegur atau dia mendiamkan saudaranya di atas 3 hari. Di sini dijelaskan jemaah sekalian Allah muliakan bahwa ternyata perkara-perkara yang diharamkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mendiamkan saudaranya itu masalah al-umur ad-dunyawiyah, karena urusan-urusan dunia. Tapi kalau ada kaitannya dengan urusan agama, dijelaskan oleh para ulama, boleh mendiamkan seseorang selama 3 hari atau di atas 3 hari, bahkan disebutkan usbu'an, syahran, bal sanatan, 1 minggu kah atau 1 bulan kah atau bahkan 1 tahun, disebutkan di dalam kitab ini. Kalau penyebabnya adalah terkait urusan-urusan agama. Tapi ini penting kita memahaminya dengan benar. Jangan sampai urusan dunia kita tarik urusan agama. Yang bukan urusan agama kita menjustifikasi ini urusan agama sehingga boleh kita mendiamkan saudara kita. Diperbolehkan bukan yang utama. Diperbolehkannya itu apabila nanti ketika kita mendiamkan, maka ada kemaslahatan, ada kebaikan, ada manfaat
Bagi siapa? Bagi yang bersangkutan yang didiamkan, atau bagi orang lain yang mengambil pelajaran kenapa orang ini didiamkan. Udah, nggak usah, biarin aja dia. Bahkan dihajarnya itu jamaatan, ya, bareng-bareng, kolektif, ya. Ini orang nih sepakat ya, diamin orangnya, nggak usah diajak ikut gabung, umpama. Tapi ini harus kita paham, Mbak, diperbolehkan dengan catatan-catatan. Ya. Para ulama mengatakan diperbolehkan, bukan sangat dianjurkan, diperbolehkan. Baik, nanti kita jelaskan. Ya. Kapan diperbolehkannya? Ia juz apabila yang bersangkutan adalah ahlul maksiyah. Orang ini memang gemar berbuat maksiat, berbuat dosa. Bahkan maksiat dan dosanya ini dia umbar, dia perlihatkan, dia cerita kepada semua orang. Bukan pelaku maksiat yang salah, dia tidak sengaja, atau mungkin maksiat ini dia tidak ingin orang lain tahu, tapi dibuka rahasianya oleh Allah, dibuka aibnya oleh Allah, hanya dia malu. Nah, ini bukan pelaku maksiat yang muhajir, ya, yang dia sengaja membuka aib-aibnya, dosa-dosanya. Jadi boleh mendiamkan, mengabaikan, tidak menegur orang yang berbuat maksiat dengan sengaja. Tujuannya adalah agar dia faham, dia mengerti bahwa tidak semua orang kemudian meredai, senang dengan apa yang dia lakukan. Enggak semua orang ya udah biarin aja. Enggak semua orang mengatakan oh, udah biarin aja. Dia kita. Tapi ada orang-orang beriman yang merasa ya, karena faktor keimanan terganggu. Bahkan sangat cemburu, ghirah cemburu terhadap agama. Bagaimana tidak? Ada orang yang terang-terangan bermaksiat kepada Allah, lalu orang beriman melihatnya, pasti ada ghirah. Ya. Ghirah itu rasa apa? Cemburu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dinodai, dinista. Ada orang berbuat maksiat terang-terangan. Nah, dalam perkara ini boleh seseorang kemudian dia menghajar. Menghajar itu bukan menghajar mukul, Pak. Hajrun itu artinya kau diamkan aja. Ya, enggak usah pedulikan. Enggak usah aja ngomong. Bahkan bilang sama orang lain, wah itu coba kita kasih pelajaran ya orang. Biar dia tobat, biar dia paham, dia ngerti atas dosa-dosa yang dia lakukan. Dan ini pernah terjadi kan. Nabi SAW bahkan kemudian para sahabat yang lain pun mengikut apa yang dilakukan Nabi SAW di perang Tabuk, Pak. Perang terakhir Nabi Muhammad SAW adalah perang Tabuk. Dan ada orang-orang dari golongan kaum Ansar, para sahabat Nabi SAW yang kemudian tidak ikut bersama Nabi di perang ini. Ada yang memang uzur, Nabi tahu. Uzur tidak bisa ikut. Ada yang berusaha mencari alasan. Di antaranya sahabat Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Dia tidak ikut dalam perang ini setelah Nabi SAW agak jauh ya keluar kota Madinah bersama para sahabat untuk memerangi Romawi, baru dia menyesal. Kenapa saya enggak ikut? Karena banyak di antara para sahabat saat itu disebutkan mencari alasan untuk tidak ikut perang bersama Nabi SAW. Dan 3 orang yang dihajrun, ya,
tidak ditegur sapa oleh Nabi SAW dalam riwayat, bukan 3 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, khamsina yauman, 50 hari. Nabi SAW tidak menegur Ka'ab bin Malik. Dan para sahabat melihat Nabi tidak menegur Ka'ab bin Malik, ya para sahabat mengikut, sami'na wa ata'na. Karena ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi adalah sunnah yang diikuti. Para sahabat melihat Ka'ab dia ditegur, dibiarkan. Sampai Ka'ab merasakan kota Madinah itu sangat sempit. Hatinya sesak. Enggak ada yang mau menegur dia. Dia menegur sahabat itu, didiamin. Dia negur Nabi, didiamin oleh Nabi SAW. Bayangkan Pak, Bapak tinggal di lingkungan ini, kemudian semua orang di sini sepakat, nggak usah tegur dia. Ya. Kalau ketemu di jalan, udah, nggak usah peduliin, melengos saja. Kalau dia negur, nggak usah jawab. Kira-kira gimana Pak? Bapak jalan ke gang situ, ketemu teman yang biasa bertegur sapa, ucap salam, dibiarin, nggak dijawab salamnya. Jadi itu terjadi. Nah, ini dalam perkara agama. Dari contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW ini, kemudian para ulama mengatakan kalau dalam perkara agama diperbolehkan. Tapi ingat, kita harus mengukur dulu nih. Jangan nanti masalah pribadi, ya, bukan masalah agama, kita katakan masalah agama. Dan boleh mendiamkan saudara kita, enggak boleh. Kemudian tuntunan Nabi SAW, فَإِذَا مَرَّتْ 3 أيام. Kalau seandainya sudah 3 hari, baik itu dengan sahabat, teman, atau mungkin juga keluarga kita, anak, istri, kalau lebih dari 3 hari, فَلْيَلْقَهُ. Kata Nabi, udah temui dia. Kalau ketemu, فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ. Ucap salam. Masya Allah. Kalimat pertama yang diajarkan oleh Nabi, ucap salam. Apa kabar Pak? Gantilah apa kabarnya. Kalau sesama muslim, ganti apa kabar dengan salam. Ganti selamat paginya dengan assalamu alaikum. Selamat siang, selamat sore, selamat malam itu ganti Pak dengan ucapan salam. Ini untuk membiasakan, ini syariat. Tidak ada ucapan penghormatan sesama manusia yang paling tua, yang paling dahulu Allah syariatkan melebihi ucapan salam. Itu yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Ucapan salam. Apa kabar? Selamat sore, selamat pagi. Beda enggak Pak kira-kira ruhnya? Apalagi nih ada orang beriman. Tentu beda ruhnya Pak. Belum kita bicara nanti dengan bicara hikmah, syariat, kemudian keutamaan di dalam ucapan salam itu. Kenapa enggak selamat pagi? Kenapa enggak selamat sore, selamat malam? Atau apa kabar? Kenapa ucap salam? Ya. Hati orang-orang beriman dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh makhluk ini hatinya baina asabi'illahi taala, di antara jari jemari Allah. Dalam sebuah hadis, yuqallibuha kaifa yasha. Tergantung kehendak Allah. Ini hatimu diapain oleh Allah. Bapak kemudian ingin menegur dia dengan mengawali dengan apa kabar. Tuh, selamat pagi. Kita berharap dia akan menjawab, alhamdulillah baik. Bapak apa kabarnya? Kita berharap mungkin begitu. Sehingga seimbang. Ya. Tapi ternyata hatinya terkunci, tertutup. Dia masih dendam,
masih ada amarah dalam hatinya, dia nggak mau menjawab ya ucapan kita. Coba kemudian gunakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Syariat Allah. Karena ini syariat Allah, tuntunan Nabi, nanti Allah yang memegang hati dia. Allah yang membuka hati dia untuk menerima niat baik kita. Selama ini mungkin kita bergantung dengan usaha kita, persepsi kita, dugaan kita. Ya udah, kita ke sana aja ya. Siapa tahu dia udah legowo, sudah nerimo, mungkin udah nggak marah lagi. Itu kan dugaan kita, Pak. Hatinya siapa yang tahu? Antara dia dengan Allah. Maka mintalah kepada Allah. Karena dia Allah yang memegang hatinya. Gunakan syariat Allah. Gunakan tuntunan Nabi SAW. Ucap salam. Fal yusallim. Udah ucap salam. Assalamualaikum. Keselamatan. Salam. Ya, damai. Hati yang tadinya masih marah, ya, seperti api yang membara, Pak. Datang salam. Seperti apa? Air yang memadamkan api itu. Allah. Bukan hanya itu. Nah, ini perhatikan, ada keutamaan yang Nabi sampaikan. Fa in radda alaihi salam, kalau kemudian dijawab salamnya sama yang bersangkutan, dijawab salamnya, faqad ishtaraka fil ajri, maka dua-duanya dapat pahala. Ya Allah, Pak. Dapat pahala, Pak. Yang mengucap salam dapat pahala, yang menjawab salam dapat pahala. Ishtaraka. Kedua-duanya dapat pahala. Tapi tidak disebutkan mana yang lebih utama mendapat pahala. Hanya Nabi mengatakan kedua-duanya dapat. Kedua-duanya dapat. Tapi nilai atau jumlahnya Nabi tidak sebutkan. Dijelaskan dalam hadis yang lain, siapa yang lebih utama mendapatkan kebaikan? Yang mengucap salam atau yang menjawab salam, Pak? Nah, yang lebih mendapatkan keutamaan? Yang mengucap salam atau yang menjawab salam? Menjawab. Ikhtilaf ulama. Ya, ikhtilafnya di sini, Pak. Bukan ikhtilafnya para ulama. Ada yang mengatakan salam sebelah kanan. Ya. Sebelah kiri mengatakan yang jawab salam. Mana yang lebih dapat keutamaan? Yang mengucap salam. Yang mengucap salam. Ada ulama bernama Al-Isfiraini. Beliau mengatakan mengucap salam itu sunnah. Di luar tema ini, ya, sunnah. Ya, kalau ini dianjurkan. Mulai, kalau dia masih enggan, ya, nggak mau memulai untuk memperbaiki keadaan, ya udah kita aja, nggak usah merasa bahwa kita merendahkan diri, kita menghinakan diri. Enggak, nanti saya jelaskan di sini. Isfirani mengatakan mengucap salam itu sunnah. Menjawabnya wajib. Kalau Bapak sholat sunnah dengan sholat wajib, lebih besar pahala yang mana? Yang wajib dalam sholat. Mengeluarkan zakat wajib. Berinfak sedekah mana lebih besar pahala? Zakat atau infak sedekah? Zakat, karena sesuatu yang wajib. Haji ada yang wajib, kemudian sunnah kalau dia udah pernah. Berikutnya sunnah. Mana lebih besar pahala? Haji kali pertama, yang pertama kali itu, atau haji yang kedua, ketiga, keempat? Yang pertama. Karena itu wajib.
dalam salam yang lebih besar pahalanya bukan yang wajib. Ya, bukan yang tapi yang sunnah. Yang mengucap salam itu sunnah. Yang menjawab salam wajib. Yang lebih besar pahalanya ternyata yang sunnah. Yang lebih dahulu mengucap salam. Ini dua orang nih Pak, lagi berpapasan di jalan. Ya, Allah Maha tahu hati yang sana mau mengucap salam nih, mau negur. Begitu keduanya. Siapa yang duluan? Assalamualaikum. Itu yang paling besar pahalanya. Enggak dilihat lagi siapa yang paling alim, siapa yang paling tua, ya. Siapa yang senior di antara keduanya, siapa yang atasan, siapa yang bawahan, siapa yang bos, siapa yang karyawan, enggak dilihat lagi di situ. Pokoknya yang dikasih siapa yang duluan. Tapi di adab-adab mengucap salam nanti siapa yang pakai kendaraan dan siapa yang jalan kaki. Siapa yang jalan kaki, siapa yang sedang duduk. Bapak pakai sepeda lagi, sepedaan pagi Pak. Papasan dengan teman yang lagi jogging jalan. Ya. Siapa yang lebih dahulu ucap salam Pak? Hah? Yang pakai sepeda. Subhanallah, rinci sekali ini syariat kita itu Pak. Ya. Ada orang duduk, kemudian kita lewat jalan depan dia. Yang mengucap salam siapa Pak dalam adabnya? Yang jalan. Ya. Ada orang duduk di depan sebuah rumah, ya kan? Kemudian Bapak lewat. Assalamualaikum. Ternyata yang duduk itu lagi nyari alamat. Yang salam ini yang punya rumah. Jangan bilang punya rumah, oh rumah saya, dia ada yang jawab salam. Lagi jalan kita, Pak. Jadi siapa yang memulai, itu yang lebih besar pahalanya. Fal yusallim alaihi. Maka diucap salam. Kalau kemudian dijawab salamnya, fadishtaraka fil ajri, dua-duanya dapat pahala. Dua-duanya dapat. Tapi jumlahnya itu dijelaskan nanti dalam keutamaan salam. Ya. Dapat bukan berarti sama. Semuanya nih dapat hadiah Pak. Semuanya dapat. Tapi apakah sama hadiahnya? Belum tentu. Si A dapat, si B dapat, si C dapat, semuanya tiga-tiganya dapat hadiah. Tapi pas dibuka, yang si A dapat, masya Allah, dia dapat apa? Yang lebih besar, lebih mahal, yang lebih bagus. Si B dia buka, oh ternyata beda ya, dapat tapi beda. Si C dapat juga, tapi beda. Wa illam yarud, kalau salamnya tidak dijawab karena dia mengucap salam ingin tadi, udah selesai, udah ngapain juga diem-dieman, ya kan? Udah 3 hari ini, gitu. Akhirnya dia mulai itu berinisiasi, ya, untuk mengucap salam. Tapi salamnya tidak dijawab, artinya tidak digubris. Dia berniat baik, dia menegur, tapi yang ditegur dia mau jawab. Faqad bari'al musallimu minal hijrati. Maka yang menegur terbebas dari dosa. Karena kan di atas 3 hari enggak boleh, la yahillu, haram. Kalau kita lewat batas itu, maka dapat dosa. Nah, orang yang sadar, yang paham dan tidak ingin mendapatkan dosa, ya udah 3 hari dia tegur saudaranya. Setelah itu ternyata yang ini dia nggak mau baik, ya. Dia masih dendam, dia masih marah dan seterusnya. Ya udah, yang ini tidak dapat dosa, hanya dia yang dapat dosa. Dia melewati batas. Kita nggak mau melewati batas itu. Ya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Bayanu, dijelaskan di sini, bayanu annal fadla lil mutaqaddimi wal musabiq ila ihdatsat tawasul. Nah, dijelaskan bahwa kebaikan itu diberikan kepada orang yang lebih dahulu
punya keinginan untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan, tawasul, untuk memperbaiki hubungan, wattawad, wattazawur, memperbaiki keadaan dengan apa? Tadi mengucap salam, kemudian menegur atau menziarahi, ya. Wa qad marra anna dzalika laysa min madzallatin nafsi wala min wad'i qadriha. Dan ulama mengatakan kalau engkau memulai, ya, itu bukan berarti kau merendahkan dirimu. Karena ini kadang yang dibisikkan oleh setan. Ngapain juga ya, mau nyelosor duluan baik. Nggak usah. Bang, siapa dia? Ya, siapa dia? Biarin nanti dia aja yang datang ke sini minta maaf. Gitu. Itu biasanya bisikan siapa, Pak? Hah? Setan. Karena setan nggak ingin kita dapat pahala, Pak. Sama juga dia bisikan. Kamu tugasnya ke sono ya. Saya tugasnya ke sini. Kita bagi tugas. Agar dua-duanya ini jangan sampai dia baik. Biarkan dia bertahun, bahkan sampai mati ya. Biarkan nanti mereka sampai mati itu jangan baik. Yang satu tugasnya ke si A. Yang satu lagi setan tugasnya ke B. Bisikannya sama. Biarin. Masa kamu yang mau duluan? Gengsi dong. Ya. Kalau kamu datang duluan ke sana minta maaf, ingat lo, harga diri lo. Ya. Dipandang nggak punya harga diri. Gitu bisikannya, dan bisikannya sama. Jadi kedua-duanya menahan, memegang ego tadi. Ya, turut sama bisikan setan. Padahal kata Nabi, ini siapa di antara keduanya lebih dahulu? Enggak ada lagi dipandang siapa yang salah, siapa yang. Nanti lain babnya, Pak. Kalau orang bersalah diperintahkan untuk minta maaf. Ini kan ada dua orangnya punya hujah masing-masing. Mengatakan saya benar, saya benar. Ya. Dua-duanya mengatakan saya benar. Akhirnya mempertahankan kebenaran atas tadi asumsinya masing-masing. Setan itu yang bisikan. Tapi siapa di antara keduanya yang terlebih dahulu, tidak dipandang siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang lebih tua, siapa lebih muda. Mohon maaf, dalam kehidupan sosial siapa yang lebih tinggi, siapa lebih rendah? Enggak dipandang itu, Pak. Yang dilihat adalah siapa yang lebih dahulu menginginkan rahmat Allah. Laisa min madzallatin nafsi wala min wad'i qadriha. Kau melakukan seperti itu bukan menghinakan diri dan merendahkan dirimu dalam pandangan agama. Enggak. Itu hanya sangkaan kita aja. Itu bisikan setan aja, Pak. Bal dzalika rif'atan laha. Bahkan kalau kita paham, itu merupakan perkara yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan mengangkat kemuliaannya. Barang siapa yang mengangkat dirinya, ingin dimuliakan, ingin diangkat, ingin disanjung oleh manusia, tidak mengharapkan kemuliaan dari Allah, Allah yang akan menenggelamkan orang itu serendah-rendahnya. Nah, ini kan kita memandangnya dengan kacamata iman, ya. Karena kadang nafas jiwa ini selalu menghalangi seseorang untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di hadapan Allah. Tadi jiwa kita mengatakan, udah ngapain juga, dan seterusnya. Tapi dalam pandangan agama justru itu yang mengangkat derajat kita. Kemudian al-iqabu wal wa'idu lil mar'i alladhi yu'ridu wa yarghabu an akhihi. Di sini ada iqab. Iqab itu punishment, ancaman, hukuman. Wal wa'id, ancaman yang berat. Lil mar'i alladhi yu'ridu wa yarghabu an akhihi. Ancaman terhadap orang yang saudaranya, temannya, atau saudara muslimnya sudah berusaha ingin baik dengan yang bersangkutan,
Tapi wayarghabu an akhihi, tapi dia masih dendam, masih benci, tidak mau baik. Ya. Maka ini ada ancaman. Ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ancaman nanti itu adalah qat'us silah bainal muslimin, memutus hubungan persaudaraan antar sesama muslim. Itu ada ancamannya. Ya. Wa hunaka zajrun bil hajri li ashabil ma'asi al musirrin wa li ahli al bid'ah al mu'anidin. Nah, di sini dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk tidak menegur atau tidak bermuamalah ya, terhadap orang-orang yang ashabil ma'asi al musirrin, pelaku-pelaku dosa yang tidak mau bertobat. Ya, dia terus-menerus berbuat dosa. Nah, boleh kita menghajar mereka. Tujuannya agar mereka faham, mereka mengerti bahwa dosa-dosa yang mereka lakukan ini tidak disenangi, dan juga menjadi pelajaran bagi orang lain. Nah, mungkin menerapkannya ini Pak bisa di mana Pak? Di kantor ya, bisa diterapkan bagi bapak yang punya anak buah di kantor. Kalau yang satunya ini kita tahu, kamu tuh berbuat yang dilarang dalam agama. Kemudian kita berikan tadi peringatan. Kemudian tidak menegurnya sehingga dia faham. Itu jadi pelajaran dan menjadi pelajaran buat yang lainnya. Maka itu boleh. Dengan niat tadi bukan dalam urusan, dia bukan masalah agama ya, mungkin ada masalah dengan teman-teman yang bersangkutan atau hal yang lain, dan kita menghajar dia. Menghajar artinya tidak menegur dia sehingga menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Barakallah jamaah sekalian Allah muliakan. Sudah isyraq? Udah lebih waktunya ya. Terbit itu udah 5. Belum? Baik, 3 menit lagi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya jemaah terkait tema yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Memberi salam. Ya. Ya. Baik. Bagaimana hukum seorang muslim mengucap salam di tempat umum atau di forum-forum tertentu dengan embel-embel? Ya, Allah alam embel-embelnya apa? Apakah ingin nanti dianggap dia orang yang agamis? Biasanya dia nggak pernah mengucap salam, tapi karena mendekati 2024, waduh subhanallah menebar salam di mana-mana. Umpamanya dia embel-embel Pak ya. Biasanya tidak ada gelar H atau HJ, ya kan? Haji atau haja. Pas mendekati 2024, wah sepandung ini udah H aja, ada H-nya, ada HJ-nya. Ya. Allah yang tahu hati seseorang. Ya. Ya. Baik. Baik. Jadi Allah yang tahu hati seseorang. Hanya saja orang-orang beriman itu setiap gerik, setiap perbuatan, setiap ucapan itu memang ada embel-embelnya. Boleh enggak? Boleh. Justru diperintahkan. Embel-embelnya apa? Tujuannya apa? Motifnya apa? Orang beriman itu motifnya pertama adalah mengharapkan redha Allah. Mendapatkan redha Allah ini ya tentunya juga pahala Pak. Bolehkah saya mengucap salam tapi niatnya dapat pahala? Boleh. Karena mendapatkan pahala dari perkara amalan yang Allah perintahkan. Boleh. Ingin mendapatkan pahala dari perkara yang Allah enggak perintahkan, itu ya enggak boleh. Boleh enggak saya sholat agar dapat pahala? Sholat sunnah qabliyah,
salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah tahajud, biar saya dapat pahala. Boleh, boleh, karena Allah yang perintahkan. Ya. Kedua, jadi tadi pertama motifnya adalah mendapatkan pahala, boleh. Kedua, motifnya adalah ingin menebar syiar. Ya, menebar syiar, Pak. Ya. Biasakan kalau kita ingin menyampaikan sesuatu di dalam forum tertentu, baik itu besar, kecil atau biasa, ruang lingkupnya kecil, biasakan aja ucap salam. Embelnya tadi itu adalah ya kita ingin menebar syiar ini. Ketiga, ucapan salam itu bukan hanya gerak bibir tanpa makna. Ya. Bagi yang mengucap salam harus berusaha memahami salam yang dia ucapkan. Ini yang penting. Bagi yang mengucap salam, pahami betul ucapan salam yang keluar dari lisan kita. Ketika seseorang mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahami kandungan kalimat itu. Pahami aja dulu kandungannya apa? Keselamatan untuk kalian. Dan rahmat Allah untuk kalian. Dan keberkahan Allah untuk kalian. Itu baru terjemahnya. Kita pahami aja terjemahnya. Kita dapat ilmu. Bagaimana kemudian makna daripada salam ini kita terjemahkan dalam kehidupan kita, dalam sikap kita, dalam perbuatan kita. Jangan sampai lisan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi sikap kita jauh dari nilai-nilai salam. Lisan kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi setelah itu beberapa detik, beberapa menit keluar dari lisan kita caci maki, hujatan, fitnah, berarti tidak sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti kan harus sesuai, Pak. Kemudian yang paling penting adalah bagi yang mengucap salam nih, Pak. Ada orang yang terkadang karena keterbatasan ilmu mungkin tidak tahu keutamaan salam. Tapi sudah didesain dari sana oleh Allah. Ucapan salam ini bukan penemuan manusia, ya. Tapi ini Allah yang merintahkan. Maka seseorang yang mengucapkan salam syariat Allah, syariat Nabi Muhammad, Allah nanti tuh yang akan perbaiki hati orang yang membiasakan salam. Biasakan aja dulu. Sebagaimana orang yang awalnya mungkin merasa terpaksa datang ke masjid, ya, tapi karena itu terus rutin dia lakukan, istiqamah, mudawamah, akhirnya hatinya terpaut dengan masjid. Satu kali tidak ke masjid berjamaah, hatinya risau, gelisah, tidak tenang. Kenapa? Karena udah terbiasa. Siapa yang memautkan hatinya dengan masjid? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka begitu juga tuh kalau kita membiasakan tadi menebar salam, maka insya Allah hati kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami itu syariat Allah. Dan ada hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini kaitannya dengan salam. Beliau mengatakan di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah apabila nanti orang mau mengucap salam hanya terhadap orang yang dia kenal saja. Kalau tidak kenal, nggak mau ucap salam. Padahal udah ada tuh syiar-syiarnya, ciri-cirinya, tanda-tandanya saudara kita muslim. Ya. Walaupun tidak tahu siapa namanya, kelihatan dia seorang Islam. Dia seorang muslim. Maka ucap salam. Makanya kalau Bapak Haji Umroh tuh kan, di antara budaya orang Arab itu baru ketemu di tadi 1 menit ketemu lagi ucap salam ya. Assalamualaikum. Kenal nggak kenal punya salam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, syukur-syukur kalau dia umpamanya seandainya dia bukan orang Islam, kemudian kita ucap salam itu, semoga dengan salam kita dia mendapatkan keselamatan. Keselamatan yang sempurna itu Allah berikan hidayah.
Allah berikan hidayah, terbuka hatinya. Oh, ternyata orang Islam itu tidak seperti yang di-framing oleh media, oleh berita. Selama ini yang dia dengar, Islam itu bengis, Islam itu sadis. Na'udzubillah. Ternyata assalamualaikum, menebar salam. Itu Pak ya. Baik. Kita punya syariat. Kita punya syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu syariat kita. Ya. Ini adalah syiar kita, syariat kita. Adapun agama lain, mereka punya syiar. Punya syariat masing-masing. Puji Tuhan. Ya, kemudian Om Swastiastu, itu salam mereka. Ya, kita punya salam. Pak Ustadz, kita toleransi. Ya, toleransi Islam ajarkan. Baca soal kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya syariat, kita punya syariat. Ya, jangan dicampur-campur. Ya. Toleransi itu ya lakum dinukum waliyadin. Silahkan. Kau beribadah sesuai dengan syariatmu, dengan salammu. Jangan paksakan kami harus mengucap syariatmu, salammu. Kita punya. Cukup dan assalamualaikum. Ya, kalau saya berpendapat, yaudah dengan syariat kita ini. Saya ingin kasih contoh Pak. Ini karena sesuatu hal yang dibiasakan dan terus menerus itu diulang, itu menjadi sebuah din. Itu ada din, agama, menjadi sebuah aturan, menjadi syariat. Kalau ditinggalkan nanti, seolah-olah orang meninggalkan sesuatu hal yang besar, melanggar syariat. Cerita ini mungkin fiksi Pak. Adalah sebuah kerajaan Pak. Sebuah kerajaan yang dihuni oleh yang dikuasai oleh seorang raja, hanya memiliki satu putri, ya, putri sematawayang. Nah, putri ini memiliki seekor kucing, tapi kucingnya tidak ada ekornya, Pak. Kemudian si putri mengatakan kepada bapaknya sang raja, "Pak, kucing saya ini nggak ada ekornya. Saya nggak mau kucing-kucing yang ada di wilayah kita ini, di kerajaan kita ini punya ekor. Jadi saya minta ke Bapak, tolong bilang kepada semua pasukan, semua rakyat, kalau ada kucing, potong ekornya. Karena kucing saya nggak ada ekornya." Akhirnya diperintahkan Pak. Yang namanya putri raja, baiklah, kamu putri sematawayang. Diperintahkan kepada semua rakyatnya, siapa di antara kalian yang memiliki kucing di rumah-rumah kalian, potong ekornya agar sama seperti kucing anak saya. Akhirnya apa? Dikenallah bahwa di tempat itu kucing gak ada ekornya. Turun menurun, kucing gak ada ekornya. Datang kucing dari jauh Pak, datang ke kerajaan itu. Kucing-kucing yang ada di kerajaan itu melihat, kamu ada ekornya, kucing tuh nggak ada ekornya. Nih kami nggak ada ekornya. Akhirnya kucing yang datang dengan ekornya merasa minder, Pak. Ya, karena dia sendirian yang punya ekor, yang lainnya nggak ada ekornya. Paham Pak kira cerita ini? Yang benar itu kucing punya ekor atau tidak punya ekor? Yang punya ekor, Pak. Tapi gara-gara semua kucing itu tidak punya ekor, yang punya ekor jadi minder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hanya mengucap salam merasa minder dengan syariatnya. Tidak bangga dengan syariatnya. Kenapa? Karena pimpinannya, yang ini, yang itu, pejabat ini, pejabat itu, bos ini, bos itu. Ucap salam dengan tadi. Akhirnya seolah-olah yang benar yang itu. Akhirnya yang mengucap salam aja merasa minder, ngikut. Akhirnya, ya udah deh. Akhirnya kucing itu bilang, kalau begitu potong ekorku, biar kita sama-sama. Nggak punya ekor, hilang kebenaran. Yang benar itu kucing punya ekor, tapi yang benar tidak pede, tidak yakin. Akhirnya bilang, ya udah potong saja ekorku, biar kita sama-sama nggak punya ekor. Akhirnya kucing tidak punya ekor. Kenapa? Karena ngekor. Paham Pak ya? Mudah-mudahan kita ini tahu mana yang benar. Karena kebatilan kalau disebarluaskan, ya, dimasyarakatkan, diperkenalkan, maka seolah-olah nanti ini
Ya, kebatilan itu seolah-olah suatu yang benar. Kebenaran, saya ulangi, kebenaran kalau kita tidak sebar, kita tidak sampaikan, tidak kita ingatkan, nanti seolah-olah suatu hal yang tidak benar. Kebatilan kalau terus disiarkan menjadi seolah-olah kebenaran. Barakallah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan berusaha kita amalkan insyaallah. Tidak ada di antara satu muslim dengan muslim yang lainnya ada tabaghud, saling benci, saling marah, kecewa, kemudian dia menghajar saudaranya, dia mendiamkan, dia mengabaikan. Auzubillah. Ya, kalau ada seandainya ya udah selesai. Udah dapat hadisnya selesai. Itu tidak akan merendahkan derajat kita, tidak akan menghinakan kita. Allah yang akan mengangkat derajat kita. Biarkan dia. Ya, biarkan orang mengatakan kok mau ya merendahkan diri. Enggak, kita syariat Allah. Enggak, kita mau dapat keberkahan. Ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.